Udah kelihatan belum kalau begini? Halo. Padahal masih ada warna merahnya tuh, nggak kelihatan juga tuh. Apa yang terjadi? Khobar karenanya berubah. Yang tadinya marfu jadi kenapa kagak muncul? Itu dia tuh. Ma'amal kana wa akhawatiha kana wa akhwatuha tarfaul isma wa tansibul khobar. Artinya apa? Fungsi kana dan kawan-kawannya adalah merofakan isinya yang asalnya mubtada dan menasobkan khobar. Ini isim itu apa? Mubtada asalnya khobar. Jadi isimnya atau mubtadanya marfu, khobar. Oke. Sedangkan tanda nasab itu bisa fathah, asalnya bukan bisa fathah, asalnya fathah. Bisa juga tanda nasab itu kalau ia jamak mudzakkar salim. Kasroh kalau tetap, kalau jar tetap juga, kalau fi mau madhi mau mudhari. Tuh artinya nih. Karena artinya dulu. Soro jadi. Jadi yang artinya berubah ya. Sorol waladu rojulan. Apa? Sorol walad rojulan. Anak itu jadi rolma usaljan. Air berubah jadi es. Jadi salju. Jadi es. Betul. Gitu. Sorol lailu naharon. Siang jadi malam. Dibalik. Soron naharu lailan. Kapan? Siang jadi malam kapan? Subuh. Apalagi? Siang jadi malam kapan? Contohnya. Iya. Gerhana. Jam 12 siang tiba-tiba gelap. Soron naharu lailan. Tapi cuma 5 menit. Habis itu terang lagi. Itu dia. Laisa bukan nasbah waktu pagi, adha waktu duha, zolla senantiasa, bata di waktu malam, amsa di waktu sore, mazala masih, madama selama. Ada yang nanya?
Kana dan teman-temannya itu ada yang bisa ditasrif. Contoh tasrif yang paling lengkap kana, ada madi, mudhari, amr. Sama fungsinya, tetap madi sama mudhari sama amr sama fungsinya. Kana mudharinya, amrnya, soro mudharinya, amrnya, nggak ada, nggak ada. Dhalla, ya dhallu. Asbaha, adha, bata, bitu, amsa, yumsi, mazala, madama. Tidak ada, di situ aja madi aja. Laisa, tidak ada, tidak ada. Ya. Iya, saya bil madi. Semuanya fi'il mabni. Ada sebagiannya yang ada fi'il mudhari. Ada sebagiannya yang punya fi'il kana, saya punya fi'il amr. Yang hanya fi'il madi apa sama apa? Madama sama lain. Adanya cuma fi'il madi. Yang bisa fi'il mudhari apa saja? Iya. Yang fi'il amr kana aja. Kana aja. Betul tuh. Di depan kalimat, betul tuh. Cuma bukan di depan paragraf. Paham? Ya. Saya ulangi lagi ya. Kana dan teman-temannya selalu di depan kalimat. Tapi tidak selalu di depan. Tidak harus di depan paragraf. Kenapa? Karena dalam bahasa Indonesia juga sama. Kalimat yang satu baris, kalimat panjang, di dalamnya terangkai beberapa kalimat. Jadi kana ada 1, 2, 3 kalimat kecil. Terus ada kalimat panjang. Kana bisa di kalimat pertama, kana bisa di kalimat kedua, kanan bisa di kalimat ketiga. Tapi masing-masing ada di depan kalimat. Contoh tadi tuh. Akifu wal matoru nazil. Mana mubtadanya? Mator. Kelihatannya di tengah ya? Tapi dia sesungguhnya di awal kalimat. Karena akifu wal matoru nazilun ada 2 kalimat. Saya berhenti dan hujan tuh. Kalau bahasa kita ada anak kalim. Itu ada anak. Cucunya? Nggak tahu. Iya. Bukan kata penghubung. Bukan kata penghubung. Kata penghubungnya ada wa. Kalimat baru. Kalimat. Anak kalimat. Nah, contoh-contoh yang kita kasih contoh memang semuanya tadi di awal semua. Kenapa di awal semua? Biar cepet aja. Tapi nanti contoh di Al-Quran bisa di tengah, bisa di awal. Iya, betul. Meski pokoknya setiap ada kana dan temannya itu mesti kalimat baru. Berarti ada mubtada, ada isim, ada kho. Selalu begitu. Meskipun di tengah, tugasnya Bapak Ibu nyari mana isimnya, mana khobarnya. Karena kalau ada kana, soro, laisa, asbaha, adha, bata, dolak, madama, mazala, pasti dia mengawali jumlah is. Tinggal lanjutnya dicari.
Iya, isimnya yang tadinya mubtada dan khobarnya kana, khobarnya sama. Betul. Kira-kira gitu jawabannya. Gimana, udah ke-6 belum? Alhamdulillah. Ini kalimat kan satu paragraf iya. sekian kalimat. Iya. Nah, kalau kana selalu jadi awal kalimat. Awal kalimat dari paragraf. Bukan. Dari kalimat itu. Iya. Satu paragraf bisa berapa kalimat? Bisa 3, bisa 5, bisa 10 kan? Kalau ada kana, berarti itu awal kalimat. Di mana dia di situ kalimatnya. Kan kalimat. Semuanya namanya paragraf. Kalau ada kana mesti awal kalimat, bukan awal paragraf. Bisa di awal paragraf, bisa di awal. Pasti awal kalimat. Gitu. Ya tergantung, mau independen, mau dia independen, mau dependen. Tergantung kalimat pemahamannya. Kalau seperti ini tadi, aqif wal matoru nazil, nggak independen dia. Ada hubungannya. Saya berhenti selama hujan turun. Kalau hujannya udah nggak turun, ya saya jalan lagi. Ada madama kan di situ? Madama temannya kana. Kelihatannya di tengah kalimat, padahal betul tengah kalimat dari kalimat besarnya. Tapi madamal matur nazilan dia sendiri kalim. Jadi kalau ada kana dan teman-temannya, udah pasti itu kalimat baru. Entah kedudukannya penjelas, entah kedudukannya anak kalimat, entah kedudukannya apapun, pokoknya itu kalimat. Gitu. Contoh Bapak Ibu nih. Muhammadun yazhabu. Ini nggak ada kanannya nih. Muhammadun yazhabu. Berapa kalimat? Berapa kalimat? Kalimat ya. Berapa jumlah? Berapa jumlah? Ya. 1/2 jam lah. Muhammadun yazhab. 1. 3. Itu dia tuh. Jumlah apa ini? Ismiyah. Dalam jumlah ismiyah ada berapa jumlah? Ada 2. Muhammad yadhab jumlah apa? Ismiyah. Yadhabu jumlah apa? Tuh. Jumlah di dalam ini gitu kira-kira. Kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Kalau ada fi'il ada fa'il namanya jumlah fi'liyah. Berarti ada jumlah fi'liyah di dalam jumlah. Berarti berapa jumlah? 2. Itu maksudnya. Jadi kita memahami. Iya dong. Karena gini Bapak Ibu, dalam benak sebagian orang tuh yang namanya jumlah tuh mesti rangkaian kata-kata kan gitu ya. Padahal ada kaidah, kalau ada fiil ada apa di dalamnya? Meskipun nggak kelihatan ya. Ada failnya di mana? Di dalam. Bukan ya, mustatir. 2. Dia kan? Jadi kalau ada fiil, ada fa'il, sudah namanya jumlah apa? Dilihat ininya saja nih. Jumlah apa ini? Fi'liyah. Sekarang dari sini nih. Jumlah ini mubtada, ini khobarnya dari fi. Kalau ada fi'il pasti ada fa. Berarti kalau fi'il fa'il berarti berarti berapa jumlah? Nyambung belum? Iya. Selama ini orang bilang 1, 2. Tapi kalau saya balik, saya ubah balik. Yadhabu Muhammad. Berapa jumlah? 1. Baru dibalik doang. Ada fi'il. Ada fa'il. Mana fa'ilnya? Muhammad. Fa'il dari mana? Dari yadhabu. Selesai 1 kalimat aja. Tapi begitu dibalik Muhammad yadhab, jumlahnya ada. Kalau fi'il ada fa'il. Fa'ilnya huwa di dalam. Kalau sudah ada fi'il ada fa'il berarti jumlahnya jumlah apa?
jumlah fi'liyah di dalam jumlah kagak bahasa Indonesia mah kagak sama baik. Jadi yang di atas sama di bawah bahasa Indonesia sama. Muhammad memang menerjemahkan bahasa Indonesia-nya itu keterbatasan pola bahasa Indonesia-nya, bukan bahasa Arab. Karena bahasa Indonesia hanya memiliki pola SPO. Apa SPO pada bahasa Arab punya SPO, PSO, OSP, OPS. Lengkap bahasa Arab bisa. Kok semuanya mesti terjemah Indonesia-nya SPO. SPO. Yang SPO kan mesti begini nih. Iya. Bahasa Indonesia nih. Muhammad kalau ini tetap harusnya Muhammad Coba kalau terjemahannya kata kerjanya dulu, gimana? Ada nggak Bapak Ibu contoh kita belajar bahasa Indonesia? Kasih contoh kalimat yang depannya kata kerja. Coba Pak Derajat, ingat-ingat belajar dulu. Apa? SPO. Sekarang PSO. Aneh kan? Gak ada kan? Gak ada. Apa? Jualan es. Itu bukan kalimat. Jualan es. Siapa yang jualan? Jin. Apa? Kenapa? Berangkat kerja. Berangkatnya itu subjek. Berangkat itu bukan kata kerja. Itu kata benda. Dan kita membahas Indonesia aja bingung kata kerja kata benda. Perginya pagi, pergi itu kata benda, bukan kata kerja. Maksudnya kepergian tuh. Kita bahasa Indonesia saja kadang-kadang bingung. Makan nasi. Makan nasi bukan kalimat. Itu kata majemuk. Jadi makan nasi. Kalau yang benar kalau kalimat dia anak makan nasi, baru dia SPO. Kalau makan nasi bukan. Itu namanya kata makan ati. Kata majemuk. Ya enggak Pak Derajat? Ini nih. Jadi benar pertanyaannya. Apa itu? Bahasa Indonesia memiliki keterbatasan ketika menerjemahkan bahasa Arab. Tapi bukannya bahwa kita merendahkan bahasa Arab, enggak. Merendahkan bahasa Indonesia bukan. Masing-masing bahasa punya kekhasan. Luar biasa. Ayo lanjut. Dan penting loh. Kadang-kadang Bapak Ibu yang menjadi ganjalan orang ngerti bahasa Arab dengan total itu apa? Karena orang belajar bahasa Arab dari struktur bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya apa? Padahal nggak semua bahasa Arab ada bahasa Indonesianya. Itu. Gitu. Jumlah ismiyah bahasa Indonesianya apa? Jumlah fi'liyah bahasa Indonesianya apa? Nggak ada. Ya begitu. Marfu. Mansub. Pak, bahasa Indonesianya apa? Marfu diangkat. Ya nggak ketemu lah. Majrur apa diseret? Terus apa hubungannya? Nggak ada. Maka itu istilah bahasa yang tidak punya istilah bahasa Indonesia. Kalau apa tuh fiil, fa'il, maf'ul bi ada bahasa Indonesianya. Iya, ada kerja, subjek, ada. Gitu tuh. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang orang ketika belajar bahasa Arab, startnya alat ukurnya di bahasa Indonesia, itu problem. Bapak Ibu yang penting paham marfu, mansub, majur, mansub, mabni, mu'rob. Paham. Bahasa Indonesianya kayaknya yang itu nggak kita ketemukan dalam bahasa Indonesia. Padanannya. Kalau fiil ada bahasa Indonesia? Ada nggak bahasa Indonesia? Ada kata kerja. Ini deh. Isim? Ada. Jadi ada sebagian yang ada padanannya, ada sebagian yang tidak ada padanannya. Yang nggak ada padanannya biar puyeng gua kagak ada. Lanjut.
Ini Bapak Ibu. Adkhil kana au akhwatiha. Al kalimatu sawaun. Al kalimatu sawaun. Jumlah apa nih? Ismiyah. Ini tada. Ini al talibatu hadiratun. Jumlah ini alhamdulillah. Laisat al kalimatu sawaan. Ini fi'il madhi. Ini isim laisat. Ini khobar laisat. I'rabnya isim laisat marfu. I'rabnya khobar laisat man. Mar. Jangan kebalik. Mar. Kalau suatu saat nggak ada harokatnya, Bapak Ibu sekarang tahu teorinya. Kalau ada kada dan teman-temannya, ini isimnya. Jadi kalau dibuang harokatnya, Bapak Ibu bisa baca. Laisatil kalimatu sawaan. Kok sawaan? Khobar laisat. Itu yang menjadikan bapak-bapak, ibu-ibu nantinya bisa baca kitab gundul. Padahal jatuh. Itu karena kita belajar kaidah kayak gitu. Kalau khobarnya dimasuk. Ini nggak diharokat, tahu bunyinya. Ya. Kanati talibatu hadiratan. Yang jadi khobarnya yang mana? Hadiratan. Kenapa sekarang tadinya hadiratun jadi hadiratan? Ada kanat. Sekarang kalau ini namanya apa? Posisinya khobar mub. Yang ini namanya apa? Khobar kana, jangan khobar mutada. Karena khobar mutada itu marfu. Kalau khobar kana baru mansub. Tuh. Kenapa kanat? Karena muan. Kalau tolib kana. Gitu ya. Kalau kalam laisa. Tuh. Apa katanya nih? Kelihatan nggak Pak Derajat? Setiap apa? Kecuali pada hamzah dan fa. Mestinya kalau fathah itu kasih alif. Kecuali di taman butuh kalau fathah nggak usah kasih alif. Enggak. Dia aja. An-in-nya tetap. Enggak sih. Yang di sini karena yang ini hamzah, yang ini tamar butoh. Ya, nggak ada kayak kecuali artinya semua kalau isim itu kalau fathatain dikasih apa? Alif. Kecuali kalau ujungnya hamzah atau ujungnya itu nggak dikasih alif. Maksudnya itu. Apa ini Bapak Ibu? Wa harusnya jumlahnya berapa? 14. Ini enggak sampai 14 lah. 6 aja lah. Atau banyakkan 7 ya. Separuh. Kalau huwa kan hum hiya anta antum ana nahnu. Bapak Ibu nih, kalau kana isim kananya huwa. Kalau nggak disebut isim kananya mana? Huwa. Kalau kanu isim kananya wawu. Jangan hum. Wawu. Wow. Wawu ini sama dengan hum, tapi jangan nyebut hum. Wow. Isim kananya wow. Kunta. Isim kananya ta. Kuntum. Tum. Kunti.
Nggak disebut di sini, nggak ada kan? Kuntu tuh, kuna Iya. mustatir. Iya. Mustatir. Kana mustatir huwa. Kanat. Jadi bukan ats ya, bukan. Atsnya bukan domir. Kalau wawu kanu domir. Ini domir. Ini domir. Ini bukan domir. Namanya alamatut takdis. Tanda takdis, tanda mu'annas. Taknis. Iya, tuh, luar biasa. Ada tak marbuto, ada tak yang kebuka namanya ya pada fiil itu namanya taknis. Laisa, isim laisanya domir mustatir. Laisu yang mustatir kuning aja. Selama ini begitu ya. Laisu. Wow. Lasta. Lastu. Lasti. Lastu tuh. Lasna. Awas, ayo, ingat lagi. Asbaha. Mana isim asbahanya? Mustatir huwa. Asbahu. Isim asbahanya? Asbahat. Iya. Asbahta. Ta. Asbahtum. Tum. Asbahtu. Asbahna. Mazala. Huwa. Mazalu. Wawu. Mazalat. Iya. Mazilta. Maziltum. Maziltu. Mazilna. Enak nak nong. Terakhir. Aduh. Masuk semua cepat sini mah. Madama. Sirhuwa. Madamu. Wow. Madamat. Iya. Madum tuh. Iya. Boleh namanya tamu taharik boleh. Atau madum tak. Madum tuh. Tuh. Madum tuh. Madumna. Kuntu alaihim raqiban. Kata Nabi Isa. Oh, bukan kuntu, kunta. Kunta alaihim raqiban. Kata Nabi Isa kepada Allah. Kunta alaihim raqiban. Mana isim kananya? Mana isim kananya? Ulangi lagi. Kunta alaihim raqiban. Mana isim kananya? Ta. Ta. Mana khobarnya? Raqiban. Tuh. Kunta alaihim raqiban. Mana isim kananya? Ta. Khobarnya? Raqiban. Tambahan. Alaihim gambreng. Lasta mursalan. Ini mah gampang. Lasta mursalan. Isim laisanya ta. Khobarnya yang pendek-pendek begini mah gampang. Ini kalau sudah kalimat panjang. Oh, jadi enak, asik. Gitu. Apa bun? Beda apa? Justru itu tuh dikasih kuning-kuning ini beda. Karena yang kuning-kuning ini domirnya mustatir. Isimnya mustatir. Ulang lagi. Iya. Nempel dia. Nggak bisa kana anta, nggak boleh. Nanti ada tuh urayanya tuh.
Itu asalnya begitu. Kelihatan nggak nih warnanya? Ini harusnya ada warnanya nih. Alif ada warnanya, ini ada warnanya. Tapi kalau yang di fotokopian ibu-ibu apa sih? Di print? Ada nggak itu di print? Nih bagus. Jadi kalau kun kuna kunu kuni kuna amar kan? Maka isim kanannya kalau kun mustatir apa? Alif. Mustatir anta. Kalau fil amr kan nggak ada gua. Kalau kuna mustatir, bukan mustatir. Kalau kuna isim kanannya alif. Alif ini. Kunu wawu. Kuni ya. Kuna iya. Apa iya? Coba kalau jangan dihilangin gimana caranya? Susah tuh. Lain satu. Ada penyelarasan bunyi. Lai satu. Nah. Jadi lasta itu apa namanya? Rumusnya begitu. Kana kalau anta kunta bukan kanata. Kok bisa begitu? Ya kalau dalam hal ini kita ngikut aja lah kata orang Arab kayak apa lah gitu. Gitu tuh. Ayo Bapak Ibu. Ada nggak kanannya nomor 1 tuh? Ada ya? Yakunu ya? Litakunu syuhada'a. Mana isim takununya? Ulangi lagi. Mana isim takununya? Nah, wawu. Tadi pada derajat nu, jangan nu, wawu. Meskipun maksudnya wawu kan? Nu, jangan nu, wawu. Khobarnya? Tuh, nasab. Wa yakuna rasulu alaikum syahida. Iya, yakun ya. Isimnya? Rasul. Tadi udah mustatir itu kan rasulnya nggak disebut. Kalau rasulnya ada ya dia yang jadi isim yakun. Khobarnya? Gitu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kuntum, ya. Mana isim kanannya? Tum, mana khobar kanannya? Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Isi masbahanya. Tum, khobarnya. Ikhwan. Jangan buru-buru kan ini dekat nih. Ini. Oh, jar majrur. Padahal ada ini nih. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla kadhib. Mana temannya kana? Dhalla, mana isimnya? Wajhu. 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 Mana khabarnya? Apabila dikasih tahu
istrinya melahirkan anak laki-laki, maka si suami itu wajahnya berubah jadi merah. Wajahnya dola apa namanya, terus menerus wajahnya merah. Wahwa kazim, menyimpan marah. Orang jahiliyah. Dikasih tahu anaknya yang perempuan marah. Au yadusuhu fi turab, dikubur hidup-hidup. Jahil. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'mina. Gampang ini mah. Mana isim laisanya? Mana khobarnya? Nah, mukminah. Selesai. Oke lah. Jadi, karena punya teman-teman apa saja? Madama, bata, masalah. Pokoknya ya masih awal lah. Semuanya ini kana dan teman-temannya masuknya pada jumlah isimnya atau fi'liyah? Apa yang terjadi kalau kemasukan kana dan teman-temannya? Rafa, khobarnya mansub. Itu aja. Udah, hari ini itu dulu. Biar turun dulu. Besok nyari ayat. Cari isim, jumlah isim yang ada kana-kananya teman-temannya ya. Tentukan isimnya mana, khobarnya mana. Kalau ada, kalau nggak ada ya udah. Namanya juga nggak ada, mau diapain? Ayo akan dilanjutkan. Iya. Bukan hanya bergaris-garis, setiap huruf akan ada garisnya semua nantinya. Hurufnya, fiilnya, semua. Jadi karena semuanya ada bergaris, lama-lama nggak ada barisnya semua, nggak ada garisnya semuanya udah. Karena itu dibahas semua. Iya. Singkatannya benar. Isim kana, obat kana. Isim tafdil. Yang kemarin isim tafdil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.